Sahabat yang terkasih, Tuhan sangat mencintai umatnya. Dia akan terus menjamin kehidupan umatnya walaupun umatnya sering tidak setia kepada Tuhan. Dan ingatlah selalu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Oleh karena itu, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Jangan ada dosa lagi di dalam kita, karena dosa menjadi penghalang janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Singkirkan dan jauhi dosa, maka kehidupan kita akan terus dijamin oleh Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka tadi, bagaimana Tuhan mengingatkan pada kita, Dialah yang menjamin kehidupan kita. Ya, Tuhan yang menjamin. Amin. Ya. Jadi jangan ada lagi penghalang supaya Tuhan bisa menjamin kita ya. Amin. Sahabat yang baik, hari ini tema kita adalah firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Mari kita berdoa supaya hari ini benar-benar firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Dialah yang menjamin kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami bahwa firman-Mu yang menjamin kehidupan kami. Karena Engkau adalah firman yang hidup yang akan memberi kepada kami satu bukti kebenaran-Mu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang membuka hati kami siap menerima firman-Mu yang ajaib ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Tertulis dari Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam Ibrani 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Wah, luar biasa ya. Firman itu menopang segala sesuatu ya. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang berkuasa menopang segala sesuatu dengan penuh kekuasaan. Artinya, firman Tuhanlah yang berkuasa dan yang memiliki otoritas untuk menahan, menyangga, menunjang, memikul, mengangkat, dan menggerakkan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Amin ya. Sebab arti kata menopang adalah phero dalam bahasa Yunaninya. Artinya adalah berkuasa untuk menahan, menyangga, menunjang, memikul, mengangkat, menggerakkan segala sesuatu. Jadi bayangkan semua sistem dan tatanan kehidupan yang di surga dan di bumi ini ditopang oleh firman Tuhan. Amin. Coba bayangkan ya. Jadi firman Tuhan menopang segala sesuatunya semua sistem yang ada di bumi ya. Amin. Kemudian Yesus adalah gambar wujud Allah. Artinya adalah Yesus ekspresi yang akurat dari sifat Allah yang sesungguhnya. Jadi Yesus adalah cerminan dari gambar Allah itu sendiri. Karena itu ketika kita hidup sesuai, selaras, dan menyatu dengan firman Tuhan, maka karakter, kualitas, identitas, dan gambar Allah akan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi amin ya. Sehingga ketika kita menyatu dengan Yesus yang adalah firman Tuhan, maka sinar, cahaya, dan terang kemuliaan Allah akan terpancar, termanifestasi, dan terlihat melalui kehidupan kita. Sebab Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya
Sang anak adalah pancaran cahaya kemuliaan Allah yang mempesona. Wow. Bisa dibayangkan ya. Iya. Cahaya kemuliaan Allah yang mempesona. Wah, luar biasa ya. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita atau goncangan-goncangan ada di dunia ini, respon kita harus apa? Tetap percaya bahwa yang menopang, yang menggerakkan dan yang menjamin segala aspek kehidupan kita bukan uang, bukan juga harta, kekayaan, kepintaran, bahkan juga bukan sistem dunia. Amin ya. Karena semua uang, harta, kekayaan, kepintaran, dan sistem dunia itu terbatas. Amin. Tetapi di atas segala sesuatu yang menopang, menggerakkan, dan menjamin semua sistem tatanan kehidupan yang ada ini adalah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Amin. Wah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Wah, luar biasa ya. Jadi setiap firman Tuhan yang sudah menjadi rema dan yang juga sudah kita deklarasikan ini adalah perkataan Yesus yang berkuasa untuk menopang, menggerakkan, dan menjamin segala aspek kehidupan kita. Sebab Tuhan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Amin. Oleh karena itu semakin banyak kita menerima rema dari firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, kemudian kita mendeklarasikan firman Tuhan yang sudah menjadi rema ini melalui doa-doa kita, maka kita sedang memberi hak kepada Tuhan untuk menopang, menggerakkan, dan menjamin segala aspek kehidupan kita melalui firman-Nya. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Bayangkan betapa dahsyatnya firman Tuhan yang sudah menjadi rema ini. Bila kita ucapkan atau kita deklarasikan. Sebab firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya tidak akan kembali kepada Tuhan tanpa digenapi. Dan firman Tuhan ini akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Wah, ya, luar biasa firman Tuhan ya. akan berhasil seperti yang Tuhan perintahkan ya. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang dapat menopang, menggerakkan, dan menjamin segala aspek kehidupan kita hanya firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memiliki kuasa dan otoritas yang tidak terbatas. Jadi kita harus menyadari bahwa uang, harta, kekayaan, dan kepintaran kita, bahkan sistem dunia tidak ada yang dapat menopang, menggerakkan, dan menjamin segala aspek kehidupan kita karena semua ini sangat terbatas. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca di dalam firman Tuhan Yeremia pasal 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa di dalam Yesus kita sudah diberi kuasa dan otoritas oleh Allah melalui Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Dan melalui firman Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan yang sudah ditaruh di dalam mulut kita. Sebab Tuhan sudah menaruh firman-firman-Nya dan perkataan-perkataannya dalam mulut kita. Untuk apa? Untuk mengangkat kita atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan dan membangun dan menanam. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa mulut kita dan perkataan kita memiliki kuasa untuk membangun atau menghancurkan.
Jadi berhentilah berkata negatif dan atau enggak berkata sia-sia, bersungut-sungut, dan mulailah berkata positif dan yang membangun. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Firman Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya mari kita akan baca ya, dari Veronica Simatupang. Malam Bapak atau Ibu terkasih, selamat malam juga Veronica. Selamat malam. Ya, berharap Veronica lagi nonton ya di acara Terang Kasih ini. Saya Veronica, saya mohon bantuan doanya. Setahun lalu saya sempat mempunyai hubungan toksik dengan pacar saya. Selama pacaran saya mendapatkan perlakuan kasar sampai kebun binatang keluar. Saya selalu berusaha tidak membalas sekata pun. Bahkan saya membantunya dalam proses pencapaian cita-citanya untuk kerja di kapal pesiar. Singkat cerita, Tuhan lancarkan usaha kami agar dia bisa lulus kerja di kapal pesiar. Setelah dia lulus, dia meninggalkan saya. Dan ternyata dia selama ini masih berhubungan baik dengan mantan pacarnya. Saya benar-benar kecewa dan hancur karena saya telah membantunya secara finansial dan telah memberikan segalanya, termasuk melakukan perzinahan dengan dia. Kata sahabat saya yang mempunyai penglihatan, katanya selama ini saya telah diperdaya sama pacar saya. Dia selama ini menggunakan ilmu pelet, ilmu pengasihan, dan katanya dia juga menutup aura saya dengan ilmu yang dia pakai agar saya tidak menarik terlihat sama laki-laki yang mendekat saya. Saking tidak kuatnya saya sampai pergi ke dokter kejiwaan. Pak, Ibu, tolong bantu saya agar saya bisa terlepas dari pacar saya dan apapun yang berhubungan dengan dia, serta agar saya dapat hidup dengan damai dalam kasih Tuhan lagi, serta Tuhan mau mengampuni dosa saya ini. Veronica, terima kasih ya buat keterbukaannya dan juga mencurhatlah isi hatinya ya. Kami juga mengerti apa yang sedang dialami oleh Veronica ini ya. Mungkin dari kamu saya bisa menguatkan Veronica ya. Iya Veronica ya. Sekali lagi terima kasih untuk keterbukaannya dan curhatannya di DM ini. Satu hal yang kami tangkap di sini, sebetulnya kalau kita lihat di sini ya sayangnya, Tuhan sangat sayang kepada Veronica. Ya, betul. Tuhan sangat mengasihi Veronica. Kenapa? Mesti bersyukur Karena ya berarti ya. kita harus bersyukur sebab Veronica seperti diluputkan, dilepaskan dari pria ini. Bahkan dari situasi yang lebih buruk lagi. Iya, coba bayangkan kalau akhirnya Veronica menikah begitu ya, kan sudah disatukan ya, sudah tidak ada lagi untuk kata untuk cerai gitu ya. Bayangkan dengan orang yang seperti ini, seperti apa tuh kehidupan Veronica yang belum menikah saja sudah tidak setia, sudah menipu ya begitu ya. Dan Veronica kalau Veronica berkata, ya kan saya udah bantu dia sampai mencapai apa yang dia rindukan itu kerja di kapal pesiar. Kemudian Veronica menemukan bahwa ya ternyata masih berhubungan dengan pacarnya. Lalu pria ini meninggalkan Veronica gitu ya. Dia sudah berikan semuanya. Iya, padahal Veronica sudah berikan semuanya. Satu hal Veronica, dalam Tuhan tidak ada pernah kata terlambat. Amin. Ya, terlambat dalam arti kata bahwa Veronica saat ini mempunyai kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Wah, ini puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Dan itulah yang dirindukan oleh Allah Bapa kita. Dia ingin anak-anaknya kembali kepadanya. Jadi Veronica, satu hal, engkau harus sadar bahwa betapa engkau sangat dikasih oleh Tuhan. Dan kasih yang sejati hanya kita bisa peroleh dari Allah kita. Amin. Bapa kita. Mungkin ketika dulu Veronica melihat mungkin sosok pria ini penampilannya oke, semuanya oke, sehingga ada ketertarikan demikian. Tapi boleh nggak saat ini? Sudah, itu adalah masa lalu. Kita tutup masa lalu itu istilahnya sudah tidak lagi lihat ke belakang. Kita mau lihat ke depan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan kita yang mengasihi kita.
Dan tadi kan Veronica bilang apa? Mungkin saya dipelet gitu ya, atau auranya ditutup segala macam. Itu ada ilmu pengasihan. Ada ilmu pengasihan ya. Tapi Veronica, ketika kita ada dalam pelukan Bapa, ketika kita benar-benar align dengan Tuhan, firman Tuhan itu adalah jaminan. Tadi kan katakan firman Tuhan itu adalah jaminan segala sesuatu. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Di dalam bilangan 23 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Nah, firman Tuhan ini adalah bagi Veronica ya. Pegang firman Tuhan ini, percaya kepada firman Tuhan ini, karena Tuhan katakan bahwa firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Veronica, mulai saat ini ketika engkau kembali kepada Tuhan dan mempunyai satu hubungan yang indah bersama Tuhan, engkau akan mengalami firman Tuhan ini bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap dirimu. Ya, tidak ada tenungan yang mempan terhadap engkau, karena engkau ada bersama dengan Tuhan yang adalah firman itu sendiri. Jadi Veronica, saat ini biarlah engkau berbesar hati, arahkan, tujukan, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Masuk ke dalam pelukan Bapa di surga. Dan engkau akan menikmati keajaiban yang diperbuat oleh Allah bagimu. Amin. Percaya ya Veronica ya. Mungkin kamu boleh tambahkan. Dan yang kedua, tadi istri saya sampaikan bagaimana kita pegang firman ya dalam bilangan 23 ini. Dan yang kedua, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa. Apa artinya? Karena ketika kita ada di area sukacita, damai sejahtera, bersyukur, kita ada di areanya Tuhan. Dan itu tidak bisa ditembus oleh mantra dan kuasa gelap apapun. Nah, Tuhan mau supaya kita apa? Hidup di dalam areanya Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai sedih, melihat masa lalu, itu akan membuka celah untuk kita ada di area negatif. Jadi hari ini Veronica kalau menyaksikan ini, dan tentunya sahabat yang baik yang punya pengalaman seperti Veronica, kok mirip ya gitu ya. Ingat ya, kebahagiaan ada di depan kita. Amin ya. Yang di belakang itu sudah lewat ya. Jadi di depan akan lebih baik dan lebih indah ya. Iya, satu hal juga perlu sekali Veronica yang kita lakukan adalah mengampuni. Nah, yang berikutnya mengampuni orang yang menyakiti kita, yang sudah berbuat curang supaya kepada jangan kita jadi ditawan oleh kebencian. Supaya itu sudah selesai di hadapan Tuhan. Bahwa kita sudah melepaskan pengampunan, kita mau lihat ke depan, sebab kebahagiaan itu ada di depan kita, dan kita bersuka cita dan bergembira karena Tuhan berkata, ketika kita bersuka cita, Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin ya. Nah, Veronica, sebelum kita doakan ya, dan juga sahabat yang baik sebelum kita doakan, nah di bilangan 23 kita ganti namanya seperti ini ya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Veronica. Amin. Ataupun tenunan yang mempan terhadap Veronica. Pada waktunya akan dikatakan kepada Veronica, begitu juga kepada Veronica, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Dan juga untuk sahabat yang baik ya. Kita doa sama-sama ya. Bapa, firman ini kami pegang terjadi. Tidak ada mantra yang mempan terhadap kami. Tidak ada satupun tenunan yang mempan terhadap kami. Karena Tuhan yang menjamin kami, Tuhan yang melindungi kami. Dan kami berdoa untuk Veronica hari ini dilepaskan dari kuasa gelap, terbuka matanya, dan kuasa Roh Kudus mencengkram memenuhinya, damai sejahtera Allah turun dan tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami berkata bangkit kepada Veronica, jadilah sembuh dan pulih, dan Tuhan membuka masa depan yang baru dan kehidupannya menjadi lebih baik. Ini juga terjadi untuk sahabat yang baik, di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri.
sedih tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya Ya, kepada terima kami kasih dalam ya. program Terang Kasih ini. Amin. Sekali lagi terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa firman Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Yang pertama, sebab firman Tuhanlah yang berkuasa menopang segala sesuatu dengan penuh kekuasaan. Artinya, firman Tuhanlah yang berkuasa dan yang memiliki otoritas untuk menahan, menyangga, menunjang, memikul, mengangkat, menggerakkan, dan menjamin segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Dan yang kedua, sebab Yesus adalah firman Tuhan. Dan Yesus adalah ekspresi yang akurat dari sifat Allah yang sesungguhnya. Atau cerminan dari gambar Allah. Jadi ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan dan menyatu dengan firman Tuhan, maka karakter, kualitas, identitas, dan gambar Allah akan bermanifestasi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, sebab firman Tuhan yang sudah menjadi rema ini, bila kita ucapkan atau deklarasikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya tidak akan kembali kepada Tuhan tanpa digenapi, dan firman Tuhan ini akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau merasa hidupmu gagal dan sudah tidak punya apa-apa lagi? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Sahabat yang baik, kalau saat ini engkau merasa gagal dan tidak punya apa-apa lagi, berhentilah untuk berharap dan mengandalkan uang, kepintaran, dan sistem dunia. Percayalah, hanya firman Tuhan dan janji Tuhan yang dapat menjamin kehidupan kita. Saat ini katakan, aku bertobat dan aku hanya percaya dengan firman Tuhan. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, kami deklarasikan firman Tuhan bahwa kehidupan kami, keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan segala aspek kehidupan kami bukan dijamin dan ditopang dan digerakkan oleh uang dan sistem dunia,
Tetapi semua itu ditopang, digerakkan, dan dijamin oleh firman Tuhan dan sistem kerajaan Allah. Sehingga kehidupan kami memancarkan dan memanifestasikan gambar Allah, yaitu sifat-sifat, karakter, kualitas, identitas, dan kemuliaan Allah. Dan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku.